main-main, jangan main. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 telah melalui proses yang sedianya tidak mudah, diawali oleh upaya sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 serta kota Nagasaki 3 hari kemudian. Akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dengan cepat, golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BBC milik Inggris mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Namun Dwi Tunggal menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik menunggu sampai tanggal 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsekai Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia ketika menerima Soekarno-Hatta Regimen di darat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Chairul Saleh, Pikana bersepakat untuk mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Ranggas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Namun sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sorenya. Ahmad Subarjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Malam itu juga rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maeda lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Gun Silkan, kepala pemerintah militer, Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun setibanya di markas Gun Silkan di kawasan Gambir, mereka bertiga mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Silkan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes segera dikawal oleh Sukarni dan kawan-kawan menuju rumah Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di ruang makan Maeda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM Diah lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10 di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam suasana khidmat. Prosesi yang sebenarnya tanpa protokol nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat dalam merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa ini. Peran para pewarta sangat penting dalam peristiwa, antara lain Franz dan Alex Mandor dari IPOS yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi, BM Diah dan Yusuf Ronacipuro yang membantu menyebaran berita proklamasi lewat berbagai cara, seperti radio, surat kabar, telegram, serta melalui lisan.